Kalian semua ada di sini. Nah, ini membuat segalanya lebih mudah. Siapa kau? Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah kamu cukup cantik. Tidak heran tuan mudaku begitu tergila-gila padamu. Hei nak. Dia wanitaku. Kau sebaiknya jujur. Wanitamu, kamu seorang penjaga keamanan. Apakah kamu pantas untuknya? Benar. Nona Ye. Bukan urusanmu. Karena kamu menolak untuk minum bersulang, maka kamu harus minum hukuman. Aku perintahkan kamu, bawa dia, dan ikut denganku. Apa? Kau ingin aku mengambilnya dan pergi bersamamu? Apa kau sudah gila? Kau pikir aku punya masalah ya? Baiklah. Aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Xiaolong. Xiaolong. Kau mencari mati. Sialan. Kau berani memukulku. Kau menyakiti keluargaku. Memukulmu. Aku akan mengambil nyawamu. Bocah. Aku dari geng Kelabang. Kau tidak mampu menyinggungku. Anggota geng Kelabang. Itu yang kemarin. Yang menyamar sebagai Raja Naga. Itu anak ketua geng kami. Kau memukulnya dan mencuri wanitanya. Kau akan mati mengenaskan. Kau ikut denganku sekarang. Atau kalau tidak, ibumu akan kehilangan nyawanya. Kau berani mengancamku. Kau benar-benar tidak takut mati. Sanggol, buat panggilan. Bunuh ibunya. Pukul aku. Jangan berani. Tidak berguna. Mari kita bicarakan ini. Jangan berkelahi. Baiklah. Aku tidak akan melakukan apa-apa. Bawa aku untuk menemui orang-orang geng Kelabang. Baiklah. Apa kau akan pergi? Geng Kelabang itu kuat, kejam, dan tak kenal ampun. Apakah kamu akan mati? Di dunia ini, tidak ada yang bisa melakukan apapun padaku. Kalau begitu matilah. Ayo pergi. Kakak. Bagaimana kabar pihak Kalajengking Hitam? Bajingan itu bahkan tidak menjawab telepon. Ketika dia kembali, aku akan mencincangnya. Bukankah kau akan mencincangnya? Aku membawanya kepadamu. Siapa kau? Nah, kau benar-benar berani datang ke sini. Kakak, dia yang memukulku terakhir kali dan mencuri pacarku. Orang itu, bocah. Sudahkah kau melupakan ibumu? Ada di tanganku. Cepat serahkan ibuku. Atau aku akan membuatmu mati mengenaskan. Belum pernahkah kau dengar tentang aku? Atau tidak bisakah kau mengenali situasiku saat ini? Beraninya kau bicara angkup di markas geng Kelabangku? Serigala beracun. Ya, lumpuhkan orang bodoh yang sombong ini untukku. Ya. Jika keluargamu di rumah masih memiliki orang tua dan anak-anak, maka cepatlah dan inya. Kalau tidak, mereka akan berduka untukmu. Kau mencari mati. Hanya dengan kemampuan sebesar ini, namun kau berani keluar dan bertindak begitu lancang. Bawa wanita tua itu keluar sini cepat. Cepat. Tunggu saja. Xiaolong. Ibu. Sombonglah. Teruslah bersikap sombong. Berlututlah. Kalau tidak, aku akan membunuh ibumu. Jangan memprovokasiku. Kalau tidak, aku akan memusnahkan seluruh klanmu. Masih menyombongkan diri bahkan sekarang. Aku hanya ingin bertanya, kemampuan apa yang kau miliki untuk memusnahkan seluruh klanku? Kau tidak perlu tahu itu. Hanya dengan satu kata dariku, aku bisa mengubahmu menjadi abu. Benar-benar tidak menyadari keterbatasanmu sendiri. Kau tidak tahu metodeku. Aku akan menghitung sampai 3. Jika kau tidak berlutut, maka bersiaplah untuk mengambil mayat ibumu. 1, 2, tunggu. Dan siapa kau? Aku adalah ketua grup Tianying, Ye Tianqiang. Jadi kau adalah orang itu. Hartanya tak akan habis meski hidup 10 kali. Orang terkaya di Yunshol. Sepertinya, kita mungkin punya kesempatan untuk bekerja sama. Bolehkah aku bertanya ketua Ye alasan kehadiran terhormatmu? Kau, lepaskan dia dulu. Apel, Ye Tianqiang. Apakah kau memerintahku? Xu Jinhu. Aku tahu kemampuan geng Kelabangmu.
Tetapi grup Tianyingku tidak bisa dianggap remeh. Aku harap kau tidak memprovokasiku. Sepertinya kau masih belum tahu kekuatan sejati geng kelabangku. Apa maksudmu dengan itu? Pernahkah kau dengar tentang gerbang 9 naga? Itu dikendalikan oleh Raja Tentara Bayaran, ahli nomor 1, Wang Jiu. Gerbang 9 naga, benar itu dia. Apa hubunganmu dengannya? Aku sudah mengakui Guru Jiu sebagai ayah baptisku. Dengan dia melindungi geng kelabangku. Bahkan jika kau adalah orang terkaya di Yunshol, bagaimana kau bisa menekanku? Ada seorang pria bernama Xiu Jingyu di geng kelabang yang mengakui Wang Jiu sebagai ayah baptisnya dan bahkan meminta Wang Jiu untuk melenyapkanku. Datanglah dan bantu aku menangani ini. Kau terlihat cukup serius. Bertingkah sok resmi. Hanya seorang penjaga keamanan juga bisa memanggil orang. Satpam mengenal, satpam lain kan? Apa kau tidak tahu bahwa biasanya ketika aku menampar penjaga keamanan itu, mereka tidak berani melawan. Namun kau berani memanggil mereka untuk mendukungmu. Jangan meremehkan satpam. Hari ini kau akan melihat satpam paling tangguh di dunia, termasuk keluarga Sumu. Semuanya akan dihancurkan oleh seorang satpam. Siapa yang begitu sombong? Berani menghancurkan keluarga Shol? Ayah angkat, kau sudah tiba. Ayah angkat. Masalahmu? Tentu saja aku harus datang. Wang Jiu ayah angkat Wu Tian. Terima kasih ayah angkat. Terima kasih. Ye Tianqiang, sapa Guru Jiu. Apa kau benar-benar berpikir, karena kau punya banyak uang, kau tak terkalahkan, sampai kau bahkan tidak menghormatiku? Guru Jiu Anda melebih-lebihkan. Saya selalu tahu reputasi Guru Jiu, selalu menghormati Guru Jiu. Lalu kau berani menentangku. Beraninya kau memanggil penjaga keamanan untuk berbicara tidak sopan kepadaku, di mana penjaga keamanan yang baru saja membantahku di telepon. Apa kau buta? Aku berdiri tepat di sini. Apa kau tidak bisa melihatku? Kau satpam itu. Ini aku. Apa? Sungguh satpam yang sombong, berbicara kepadaku dengan sikap seperti itu. Kenapa kau masih berdiri di sana? Mereka yang menentangku mati. Tuan Jiu tunggu. Ye Tianqiang, apa yang akan kau lakukan? Dia adalah putra dari teman lamaku, muda dan ceroboh. Tuan Jiu jangan merendahkan diri ke levelnya. Aku bersedia menyerahkan saham keluarga Ye. Aku hanya meminta agar kau ampuni mereka ibu dan anak itu. Apakah kau benar-benar bersedia menyerahkan saham grup Tianying milikmu? Ya, aku bersedia. Karena kau begitu tulus. Kalau begitu, aku akan memberimu muka. Namun, aku ingin anak ini berlutut menampar dirinya sendiri dan meminta maaf kepadaku. Maka aku akan mengampuni nyawanya. Xiaolong, cepat berlutut dan minta maaf kepada Tuan Jiu. Di dunia ini, aku berlutut kepada langit dan bumi dan orang tuaku. Siapa dia? Sampai pantas aku berlutut. Nah, apa yang kau katakan? Kau benar-benar mencari mati. Tuan Jiu tunggu. Biarkan aku membujuknya. Xiaolong, kau harus melihat semuanya dengan jelas. Tuan Jiu adalah Raja Dunia Bawah Jiangzhou. Jika kau membuatnya marah, dia bisa mengakhiri hidupmu dalam hitungan menit. Ayah, lupakan saja, jangan memohon untuknya. Jika dia ingin mati, biarkan dia mati. Paman Ye, jangan takut. Begitu orang-orangku tiba, situasi di sini akan terselesaikan. Kau bahkan memanggil bala bantuan. Ya ayah angkat, dia memanggil satpam yang dikenalnya, dan mengatakan bahwa begitu satpam itu tiba, dia akan menghabisi kita. Aku sudah berada di dunia bawah selama puluhan tahun, dan aku belum pernah mendengar lelukon yang begitu lucu, bahwa dia akan memanggil seorang satpam untuk menghabisiku. Benar sekali, kau tidak menyangka bahwa setelah puluhan tahun di dunia bawah, bersikap begitu sombong dan mendominasi, tanpa ada yang berani menyinggungmu. Tapi kau akan mati hari ini. Aku benar-benar tidak tahan lagi denganmu. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku tidak akan bisa menunjukkan kehebatanku. Benar-benar. Ayah angkat, cepat bunuh dia. Biarkan dia menderita 3 sayat tam dan 6 lubang. Lihat, apakah dia berani memukulku lagi. Jangan khawatir, ayah angkat pasti akan membalaskan dendammu. 9 serigala, cepat lakukan. Bunuh dia. Ya, Tuan Jiu. Siapa yang ingin membunuh seseorang dengan senaknya? Asura 4 dewa permataku. Dan dari mana datangnya badut ini? Lemparkan dia keluar untukku. Wang Jiu, salam hormat. Dewa Perang Asura. Asura. Dewa Perang Asura. Tuan Asura. 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 Dewa Perang. Kita adalah teman lama. Tidak perlu basa-basi. Panggil saja aku Kakak Lom. Ya, Kakak Lon. Apakah Anda punya perintah? Sebenarnya tidak ada perintah. Hanya saja orang-orang ini. Aku bahkan tidak tahu apa yang mereka lakukan. Setiap dari mereka begitu kuat, dengan sangat mudah. Mereka ingin orang mentransfer aset mereka, memaksa orang untuk menikah, dan bahkan ingin membunuh orang. Kau dulu bersamaku di Departemen Perang. Katanya kamu punya beberapa keahlian. Hal-hal kecil ini, kamu seharusnya bisa mengatasinya kan? Aku harus menanganinya untuk Kakak Lon. Apakah kau yang ingin menyentuh temanku ini? Bagaimana ini mungkin? Dia hanya seorang satpam. Bagaimana mungkin dia menjadi teman Dewa Perang Asura?
Apakah dia temanku atau bukan? Apakah kau yang memutuskan? Tidak, tidak, tidak. Aku minta maaf. Dewa Perang Asura. Aku buta. Aku meminta maaf kepadamu. Dewa Perang Asura, lihat ibuku masih ditahan di sana oleh mereka. Bajingan. Cepat lepaskan dia. Ibu, apa kamu baik-baik saja? Ibu baik-baik saja. Ibu hanya terkejut. Ayo, pukul aku. Tidak, tidak, tidak. Aku tidak tahu. Kau adalah teman Dewa Perang Asura. Mungkinkah aku tidak mengenal Dewa Perang Asura? Aku adalah orang biasa. Berarti mereka harus diintimidasi olehmu. Tidak. Kakak besar. Aku salah. Kamu ingin membunuhku. Tidak, tidak. Ingin mencuri wanitaku dan perusahaannya. Aku tidak berani, aku tidak berani. Kakak, kakak, kakak. Aku mengerti. Para pengkhianat yang membawa bencana bagi negara dan rakyat ini. Kamu tahu cara menangani ini kan? Aku akan melemparkan mereka semua ke dalam penjara gelap. Tidak akan pernah melihat cahaya lagi. Sangat baik. Orang-orang seperti mereka harus dihancurkan sepenuhnya. Sudah kubilang. Keluarga Sumu hari ini akan hancur total. Aku tidak membohongi Mudit satu. Aku salah. Kakak besar, ampuni nyawaku. Ampunilah. Kakak besar. Kakak besar, ampuni nyawaku. Maaf soal itu. Aku tidak akan mengampunimu. Orang-orang sepertimu harus menghabiskan sisa hidupmu di negeri kegelapan. Ibu, Paman Ye, ayo pergi. Dewa Perang Asura, bisakah aku meminta bantuanmu? Bantuan apa? Aku tahu kamu adalah jenderal yang cakap. Aku ingin bertemu Raja Naga. Bisakah kamu membantuku? Kenapa kamu melihatku? Aku bahkan tidak tahu Raja Naga atau naga harimau manapun. Aku minta maaf. Identitas Raja Naga sangat misterius dan mulia, dan tidak sembarang orang bisa menemuinya. Aku tidak bisa merepotkannya. Aku tahu itu. Itu sebabnya aku meminta bantuanmu. Benar, Chu Xianlong dan aku juga berteman. Apa katamu? Kita berteman. Kapan kita menjadi teman? Kamu, Apa maksudmu kamu? Bukankah kamu bilang kamu adalah putri sulung keluarga Ye, dan aku hanyalah seorang satpam? Kamu sama sekali tidak menghargaiku. Apal, dia mengatakan itu. tidak, Dewa Perang Asura. Aku hanya bercanda dengannya. Selain itu, dalam situasi berbahaya seperti ini, ayahku dan aku, bukankah kami tetap datang untuk menyelamatkannya? Kalau begitu mulai sekarang, kamu tahu untuk menghormatiku. Aku tahu. Cukup tahu saja, Dewa Perang Asura. Aku merepotkanmu untuk membereskan kekacauan ini. Aku akan pergi dulu. Ya, Tunggu. Ibu, tolong tunggu aku di depan. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Bisakah kamu membantuku, memohon kepada Dewa Perang Asura, dan membantuku mendapatkan perkenalan dengan Raja Naga? Aku sedang tidak dalam suasana hati yang baik hari ini. Aku tidak ingin membantumu. Mari kita bicarakan saat suasana hatiku lebih baik. Chu Xianlong, jangan mempersulit. Apa? Apa kamu ingin marah lagi padaku? Aku... Kalau begitu katakan padaku, apa yang kamu inginkan untuk memperkenalkanku pada Raja Naga? Sudah kubilang. Itu tergantung pada penampilanmu. Ibu, kakak ipar. Bagaimana kalau kamu dan Xiaolong datang berkunjung ke tempatku? Ayah, kamu dan Bibi harus kembali duluan. Xianlong dan aku kembali ke perusahaan. Kami masih ada urusan yang harus diselesaikan. Apal, Xiaolong setuju kembali ke perusahaan. Dia setuju. Xiaolong, Ibu Shibing meninggal lebih awal. Aku sangat memanjakannya. Mulai sekarang, tolong lebih toleran padanya. aku mengerti Paman Ye. Baiklah, kalian berdua silakan pergi. Ibu, aku akan pergi bekerja sekarang. Hubungi aku jika terjadi sesuatu. Baik. Bekerja keraslah. Jangan khawatirkan ibu. Paman Ye, bolehkah aku merepotkanmu untuk membawa ibuku ke rumah sakit? Baiklah. Ayo pergi kakak ipar. Bukankah itu Kak Lon? Ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Kak Lon, ada apa? Kamu benar-benar masukkah kursi penumpang Presbyterian? Semuanya. Bukankah Presbyterian memecatmu? Kenapa kalian berdua bersama lagi? Jika kalian tahu bahwa tadi malam aku tidur dengan Ketua Ye, bagaimana suasana hati kalian saat itu? Tidak, tidak. Kamu tidur dengan Presbyterian. Tuan Raja Naga. Di mana tepatnya kamu berada? Tahukah kamu bahwa aku diam-diam menyukaimu?
Tidak mungkin. Aku harus berjuang untuknya dengan sekuat tenaga. Chu Shanlong. Pergi. The film was translated Baru sebentar tidak and melihatnya. narrated by M Media. Halo, Shanlong, kemarilah sebentar. Aku perlu membicarakan sesuatu denganmu. baiklah. Sampai jumpa sebentar lagi. Baru sebentar kita tidak bertemu, dan kamu merindukanku lagi. Betapa menyebalkan. Ada apa? Chu Shanlong, mengenai Raja Naga, kita berdua, bisakah kita berdiskusi dengan baik? Bagaimana kita harus membahasnya? Selama kamu membantuku menemuinya, aku akan memberimu 1 juta. Bagaimana maksudmu? Apakah kamu pikir 1 juta cukup untuk membeliku? 10 juta. 10 juta seharusnya cukupkan. Aku benar-benar tidak kekurangan uang sekecil itu. 100 juta, uang ini, itu bisa mengubah takdir seluruh hidupmu. Kamu benar-benar ingin bertemu Raja Naga. Tentu saja. Sejak 5 tahun lalu, ketika Raja Naga muncul secara spektakuler, menghancurkan tentara koalisi 9 negara dan mengguncang dunia, dia telah menjadi pahlawan di hatiku. Aku bersumpah, aku tidak akan menikahi siapapun selain dia. Dia adalah satu-satunya di hatiku untuk seumur hidup ini. Kamu benar-benar terobsesi. Biarkan aku memohon padamu, tolong bantu aku baik. Baiklah, kalau begitu, aku akan membantumu dengan permintaan ini. Aku akan bicara dengan temanku, dan memintanya membawamu menemuinya. Benarkah? Bisakah kamu benar-benar membantuku? Membantu itu mungkin, tapi tidak gratis. Aku bilang, 100 juta adalah 100 juta. Aku benar-benar tidak kekurangan uangmu. Lalu apa yang kamu inginkan? Aku hanya meremehkan sikap sombongmu. Aku ingin menaklukkanmu. Menaklukkan. Kali ini, aku tidak perlu kamu tidur denganku. Cium aku lagi. Bisakah kamu melakukannya? Aku tidak menyukaimu. Melon yang dipaksa tidak manis. Aku juga tidak suka persetujuan bersama. Aku hanya suka yang dipaksa. Apakah kamu mau atau tidak? Jika kamu tidak mau, aku pergi. Bajingan ini, demi Raja Naga, tidak apa membiarkan dia mengambil keuntungan. Baiklah. Setuju. Kalau begitu cium aku. Baiklah. Mulutmu benar-benar agak manis. Jangan lupakan apa yang kamu janjikan padaku. Jangan khawatir. Aku akan memberitahu Asura. Ketika Raja Naga tiba, dia akan memberitahumu. Kalau begitu aku akan pergi bekerja dulu. Kak Lon, Presdirye memanggilmu untuk apa? Apakah dia mengajakmu ke hotel? Jangan bicara omong kosong. Kak Lon, hidupmu sangat enak. Kamu benar-benar bisa tidur dengan Presdirye. Tepat sekali. Berhenti apa yang kamu lakukan. Kak Lon, orang itu membuat masalah. Aku akan memanggil seseorang. Jangan panik. Kamu dipanggil Chu Shanlong kan? Ini aku. Ada apa? Seseorang sedang mengobrol dengan ibumu. Memintamu untuk kembali. Tidak peduli siapa kamu. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambut pun di kepala ibuku, aku akan memusnahkan seluruh keluargamu. Apakah kamu tahu, nyawa ibumu lebih berharga daripada nyawaku? Bos berkata, dia berharap bisa bertemu denganmu secepat mungkin. Ibu. Janlong, kamu di sini. Long Chu. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku datang mencarimu. Di mana ibuku? Aku meminta pelayan untuk menemani bibi berbelanja. Long Chu. Sebaiknya kamu tidak bermain-main. Apakah kamu bodoh? Itu ibuku juga. Bukankah begitu? Kita sudah berakhir. Tidak ada lagi hubungan. Maafkan aku Chu Janlong. Aku seharusnya tidak mengatakan hal-hal itu. Aku minta maaf padamu. Chu Janlong, pergi cuci ini untukku. Tidak bisakah kamu mencucinya sendiri? Apa katamu? Aku seorang putri. Beraninya kamu menyuruhku mencuci pakaian dalamku sendiri. Jika kamu tidak ingin mencucinya sendiri, lemparkan saja ke mesin cuci. Kamu mau mencucinya atau tidak? Aku minta maaf, tapi aku Chu Shanlong belum pernah sejak lahir mencuci pakaian dalam untuk seorang wanita.
Selain itu aku pacarmu. Aku bukan pelayanmu. Chu Jianglong, kamu benar-benar menganggap dirimu tinggi. Kamu hanyalah seorang prajurit di bawah komando ayahku. Kamu seharusnya melayaniku. Aku hanya bertanya kamu mau mencutinya atau tidak. Kamu ingat ini. Bahkan, jika di dunia ini tidak ada wanita yang tersisa, aku Chu Xianlo sama sekali tidak akan bersamamu. Pergi sejauh mungkin. Kamu. Kemudian, ayahku memarahiku, mengatakan kamu adalah seorang pejuang berdarah besi yang menjunjung tinggi martabat. Lebih dari nyawa, seorang pria yang menjunjung tinggi martabat lebih dari nyawa. Baru saat itulah aku menyadari. Aku salah. Biarkan yang lalu berlalu. Tapi kamu adalah Satu-satunya pria yang kucintai, tidak ada yang bisa menggantikanmu. aku tidak akan kembali. Kamu harus pergi. Apakah kamu bodoh? Aku adalah putri dari Longhu Agung. Dalam hal kecantikan dan kekayaan, tidak ada yang bisa menandingi. Aku tidak peduli. Baiklah. Karena aku tidak bisa bersamamu, maka kamu bisa lupakan tentang bersama wanita lain. Ibu, apakah kamu baik-baik saja? Apakah mereka melakukan sesuatu padamu? Siapa yang akan berani macam-macam pada ibu? Nak, apa yang kamu bicarakan? Mereka memperlakukan ibu dengan sangat baik. Nak, ibu bertanya padamu. Kamu punya istri. Kenapa kamu tidak memberitahu ibu? Ibu, aku tidak punya istri. Kenapa tidak? Gadis tadi sangat cantik. Anakku benar-benar beruntung. Aku tidak ada hubungannya dengan dia. Gadis itu bilang. Apakah kalian berdua bertengkar? Nah, sebagai seorang pria, harus belajar untuk lebih murah hati. Aku tahu apa yang aku lakukan. Ibu memberitahumu. Gadis itu. Ibu masih cukup menyukainya. Kamu tidak boleh mengecewakannya. Cepat cari hari baik untuk menentukan tanggal. Ibumu menunggu untuk menggendong cucu. The film was translated and Sibi. narrated by M Halo. Media. Sesuatu terjadi pada ayahku. Tolong cepat datang. Ada apa? Kanker paru-paru. Stadium akhir memburuk. Aku akan mengirimkan alamatnya padamu. Tolong cepat datang. Baiklah, aku akan segera ke sana. Ibu, aku akan keluar sebentar. Dokter ajaib. Berhenti. Siapa Anda? Siapa yang mengizinkanmu menusukkan jarum ke tangannya? Cara saya menerapkan jarum. Perlu Anda ajari saya? Chu Sanlong, jangan lancang. Jika kamu menyinggung Dokter Dewa Xiao dan memengaruhi kondisi ayahku, aku tidak akan selesai denganmu. Nona Yu siapa ini? Dia sama sekali tidak punya sopan santun. Dia adalah satpam keluarga kami. Dia selalu tidak sopan. Dokter Dewa Xiao, tolong abaikan dia. Satpam, berhenti bicara sembarangan. Keluar segera. Tidakkah kamu dengar apa yang dikatakan Dokter Dewa Xiao? Keluar segera. Tunggu sampai ayahku bangun sebelum kamu masuk kembali. Keluar. Baiklah, aku akan menunggu di dekat pintu. Jika ayahmu mulai kejam, segera panggil aku. Jika saya bertindak, dia akan kejam. Ayah, ayah ada apa denganmu? Satpam itu benar-benar memprediksinya dengan tepat. Ayahku kejang dan muntah darah. Tolong cepat selamatkan dia. Cepat atau lambat ayahmu akan celaka karena ketidaktahuanmu. Berikan jarumnya padaku. Cepat berikan itu padanya. Nona Yu, Anda memperlakukan nyawa ayah Anda sebagai lelukan. Apakah kamu yakin bisa menyembuhkannya? Saat ini tidak ada penyakit yang tidak bisa aku sembuhkan. Seseorang sedang sekarat, maka Anda akan tahu. Ini benar-benar terlalu tidak masuk akal. Pasien menderita penyakit paru-paru, namun Anda menusukkan jarum ke tenggorokan dan filtro memutus napasnya. Dia pasti akan mati. Ayah? 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 Sudah aku bilang, dia pasti akan mati. Kamu Algojo. Aku akan melawanmu. Jangan panik, tunggu 1 menit. Masih menyombongkan diri. Shibing, kenapa kita tidak menelepon polisi untuk menangkap Algojo ini? Ayah, ini semua salahku karena mempercayainya dan menyebabkan kematianmu. Jarum dewa 3 dewa. Ayah, Aku belum mati. Paman Ye, umurmu panjang, kamu tidak akan mati. Aku sendiri melihat Li Bai Wuchan membawaku ke dunia bawah dan bertemu Raja Yama.
Saya tidak pernah menyangka bahwa jarum Dewa Tiga Dewa masih memiliki penerus. Ini benar-benar keberuntungan besar bagi komunitas medis. Anda adalah dewa pengobatan yang sesungguhnya. Bagaimana? Sekarang kamu tidak berpikir aku sembarangan mengabaikan nyawa manusia. Anggap saja itu ketidaktahuan saya. Baiklah Paman Ye, rumah sakit di sini juga tidak bisa banyak membantumu. Mari kita kembali dan mengobatinya. Aku akan membantumu mendiagnosis dan mengobatinya. Dokter Film Dewa was mohon tunggu. translated Apa itu? and Jarum Dewa narrated Tiga by Dewa telah M. diciptakan. Media. Itu pasti akan menggemparkan dunia medis. Mohon terima saya sebagai murid Anda Dokter Dewa. Jarum Dewa Tiga Abadi. Jika kamu gagal mengolahnya, kamu akan lumpuh. Bakatmu dan etika medis tidak cukup baik. Lupakan saja. Chu Xianlong, bisakah kanker paru-paru ayahku benar-benar disembuhkan? Kanker paru-paru tidak sulit diobati. Yang sulit diobati adalah Apa? Adakah yang lebih sulit diobati daripada kanker paru-paru? kanker paru-paru Paman Ye disebabkan oleh keracunan. Keracunan? Ya, Ayah, apakah kamu diracun? Racun ini kuat. Keahlianku hanya bisa meringankan, tidak menyembuhkannya. Apakah kamu punya solusi? aku perlu mencari tahu apa racunnya. Kalau begitu bantu aku menyelidiki. Sudah lama sekali, kecuali aku minum darah Paman Ye dan juga mendapatkan racun ini. Aku akan punya kesempatan untuk mencari tahu. Terlalu berbahaya, tidak mungkin. Paman Ye, aku tidak takut diracun. Hanya saja, aku masih punya urusan yang belum selesai. Aku belum bisa mengambil risiko untuk saat ini. Tahan sebentar lagi. Ada hal lain. Sebutkan syaratmu. Sebutkan persyaratan apa? Apa yang kamu inginkan? Bersedia menguji racun untuk ayahku dan menyembuhkan penyakit ayahku. Menguji racun bisa menyebabkan kematian atau cacat. Saat ini, aku masih punya hal yang sangat penting untuk dilakukan. Keluarga ayahku kaya dan berkuasa. Aku bisa membantumu dengan apapun. Urusanku. Kau tidak bisa bantu. Apa yang kamu lakukan? Siapa yang mengizinkanmu masuk ke kamarku? Kau sudah terobsesi padanya. Tentu saja. Raja Naga adalah pahlawan nasional. Legenda dunia. Jadi kenapa kalau aku terobsesi padanya? Bagaimana aku dibandingkan dengannya? Aku benci. Kamu dibandingkan dengan dia. Bahkan tidak selai kentut. Biar ku beritahu yang sebenarnya. Dalam hidup ini, aku hanya akan menikahi Raja Naga. Jangan pernah berpikir untuk mendekatiku. Dia tidak menyukaimu. Kamu cemburu kan? Aku pergi. Ingat untuk menyeduh obat untuk ayahmu. Dajun, Kak Lon, lihat. Dia terlalu cantik. Dia akan menempel padaku lagi. Kak Long, kamu benar-benar tahu cara berpura-pura. Tepat sekali, kecantikan yang menakjubkan seperti ini. Kamu bahkan tidak pantas membawakan sepatunya. Long Cucu Putri Longbu. Apakah kamu akan bersamaku atau tidak? Kuda yang baik tidak kembali ke kandang lama. Tapi ibumu menyukaiku. Dia menerimaku sebagai menantunya. Kalau begitu pergilah dan nikahi ibuku. Kamu, Menyerahlah. Aku akan selamanya menjadi pria itu yang tidak akan pernah bisa kau miliki lagi. benarkah begitu? Lalu bagaimana jika aku mengandung anakmu? Apa yang kau katakan? Kau mengandung anakku. Kau tidak bercandakan. Tidak. Lihat saja sendiri. Aku ingat hari itu. Kita jelas sudah mengambil tindakan pencegahan. Apakah kamu lupa yang pertama kali? Mengapa kamarmu sangat berantakan? Lalu kenapa kau tidak membersihkannya? Aku seorang putri. Mana mungkin aku membantumu membersihkan kamarmu? Jika kau tidak membersihkannya, maka aku akan berurusan denganmu. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Pikirkan sendiri, jika kamu tidak kembali bersamaku, aku akan pergi dan menggugurkan anak ini. Mari kita lihat bagaimana ibumu memarahimu. Aku punya anak.
Aku benar-benar terkejut Kak Long. Keberuntungan romantis macam apa ini? Bisa tidur dengan wanita secantik itu. Tepat sekali. Kak Long kamu terlalu menyia-nyiakan anugerah surga. Kecantikan yang menakjubkan seperti ini. Dan kamu masih bersikap sombong. Baiklah, baiklah. Kalian berdua hati-hati. Aku pergi dulu. The film was translated Tuofeng, and pergi narrated ke rumah by sakit M. Tianjing dan Media. bantu aku periksa. Apakah Cucu sudah menjalani pemeriksaan? Dan apa hasilnya? Komandan telah memerintahkan. Ye Tianqiang harus mati dalam waktu 3 hari. Aku dengar dia diselamatkan oleh seorang satpam. Oleh karena itu, kamu tetap harus pergi. Tapi jangan tinggalkan jejak. Akan lebih baik jika satpam itu yang menanggung kesalahan. Ya, pemimpin. Ye Tianqiang, pergi ke neraka. Ayah, bagaimana perasaanmu? Aku merasa hebat. Keterampilan medis Hu Shanlong benar-benar ajaib. Jika dia benar-benar bisa menyembuhkan penyakitmu, memberinya beberapa saham, aku akan bersedia. Dia tidak peduli tentang uang. Dia tidak peduli dengan uang. Aku dengar, keluarga Yan di Beidou menawarkan gaji tahunan 1 miliar untuk mempekerjakannya sebagai penjaga keamanan. Tetapi dia menolak semuanya. Keluarga yang akan menawarkan uang sebanyak itu untuk mempekerjakannya sebagai pengawal. Ayah, ada apa? Ayah, apa yang terjadi padamu? Cepat panggil Shanlong. Baiklah, baiklah, baiklah. Apa? Aku akan segera ke sana. Bajingan kamu membunuh ayahku. Aku akan melawanmu. Tenanglah. Biar kulihat bagaimana situasinya. Aku beritahu kamu, jika ayahku meninggal, aku akan menggunakan semua yang kumiliki dan mengambil nyawamu. Racun pemutus usus. Sepertinya, seseorang sangat ingin Paman Ye mati. Paman Ye, kalau begitu kau harus tetap mati untuk sementara waktu. The film was translated and narrated by M. Media. Bajingan, aku akan membunuhmu. Ayahmu tidak bisa diselamatkan. Beritahu keluarga. Aku curiga seseorang meracuni obat ayahmu. Lihat sendiri. Obat ini telah dirusak. Omong kosong, apotek tidak tahu siapa pasiennya. Mengapa mereka akan menyakiti ayahku? Seseorang dengan kecerdasanmu tidak akan mengerti. Pelaku bisa menyelinap masuk dan memberikan racun. Kamu meresepkan obat yang salah dan menyalahkan orang lain. Aku terlalu malas untuk menjelaskan padamu. Kau seharusnya mengurus pemakaman ayahmu dengan benar. Kamu, Turut berduka cita. taman kedua. Asura, segera kirimkan pasukan pengawal sisik terbalik ke Longcheng dan bantu aku menjaga satu orang lagi. Ayo pergi. Perusahaan masih memiliki setumpuk masalah yang menunggu untuk diselesaikan. Kau sama sekali tidak boleh bermalas-malasan di sini. Bagaimanapun juga, ini semua adalah jerih payah ayahmu. Ya, Paman Ye, bagaimana perasaanmu? Xiaolong, apa yang terjadi padaku?
Di mana aku? Kau diracun. Aku menyelamatkanmu menggunakan obat spiritual. Mengapa meracuni lagi? Sangat mungkin bahwa orang yang meracunimu 10 tahun lalu yang bertanggung jawab. Mengapa kau tidak menyelamatkanku saat itu? Hanya untuk menyelamatkanku dari kuburan sekarang. Karena orang itu ingin kau mati Paman Ye. Jika kau tidak mati Paman Ye, dia tidak akan pernah menyerah. Jadi aku memutuskan untuk membalikan rencananya melawannya. Untuk melihat apa tujuan utamanya. Kau ingin memancing ular keluar dari sarangnya. Oleh karena itu Paman Ye, kau The saat film ini was harus translated mempertahankan and identitas sebagai narrated orang by mati. M Tidak Media. boleh muncul di depan umum. Aku sendiri tidak keberatan. Aku hanya khawatir tentang Shibin. Dia saat ini tidak berdaya dan sendirian. Paman Ye jangan khawatir. Aku akan membantumu menjaganya. Lalu, kemana aku harus pergi sekarang? Aku punya pengaturan. Ingat ini. Itu akan terjadi besok. Atur agar para pemegang saham melakukan kudeta dari tangan Yi Shibin. Merebut kendali atas grup Tianjin. Ya, pemimpin. Ayahku sudah meninggal. Selanjutnya, aku akan mengambil alih urusan Dewan Direksi. Aku tetap berharap semua paman dan tetua bisa memberiku lebih banyak dukungan. Sang Dongqian pemegang saham grup Tianjin. Ketua Ye. Ada sesuatu yang saya tidak tahu apakah harus saya katakan atau tidak. Bicara, Anda baru menjabat sebagai ketua dari perusahaan cabang Tianjin Longshan untuk mengambil alih sebagai ketua grup. Saya khawatir itu tidak pantas. apa maksudmu? Maksud saya adalah, paman kedua Anda selalu membantu ayah Anda jika dia mengambil alih. Itu akan lebih baik untuk perkembangan grup. Aku akan terus meminta paman kedua membantuku. Tapi Anda bagaimanapun juga hanyalah seorang wanita pada usia 20 tahun. Anda masih sangat tidak berpengalaman. Anda sama sekali tidak cocok untuk menjadi kepala perusahaan, ketua Qian benar. Saya mendukung usulan ketua Qian. Xia Binsong pemegang saham grup Tianjin. Ini keterlaluan. Ketua Ye bagaimanapun juga adalah putri ketua. Kita seharusnya membantunya. Tidak ada pembenaran untuk pengkhianatan seperti itu. Apa yang kamu lakukan? Melapor kepada ketua Ye, dia gelisah secara emosional dan mengganggu rapat. Bawa dia keluar dulu. Kalian semua lanjutkan. Penjaga, tangkap orang gila ini untukku. The film was translated and narrated by M Media. Ketua Ye. Dialah yang melindungi keamanan perusahaan. Bagaimana mungkin Anda menangkapnya? Sepertinya, Anda benar-benar tidak cocok untuk mengambil alih sebagai ketua grup. Saya mendesak ketua Ye untuk mengambil alih. Ini. Bukankah itu tidak pantas? Direktur Ye tolong, jangan menolak. Shibin. Lihat. Paman kedua, apa maksudmu? Kamu tahu ini tidak sesuai aturan. Inilah yang diinginkan semua orang bukan? Diharapkan oleh semua orang. Ketua Ye. Berhenti melawan. Tanda tangani dokumen itu. Perjanjian pengalihan saham. Bagaimana jika aku tidak menandatanganinya? Jika Anda menandatangani, kami menjamin keselamatan Anda Ketua Ye. Jika Anda tidak menandatangani, Ketua Ye, Anda akan mengalami kemalangan besar hari ini. Aku hanya bisa mengatakan sebanyak ini. Paman kedua, apakah ini niatmu? Shibin. Aku melakukan ini demi kebaikan keluarga Ye. Takdirmu. Anda tidak dapat menangani posisi ketua. Tanggung jawab yang berat. Paman kedua, ketika ayahku meninggal, dia secara khusus menginstruksikanmu untuk membantuku dengan baik. Ya. Aku memang berjanji pada ayahmu. Tetapi dia sudah mati sekarang. Tentu saja. Janji itu juga mati. Jangan menunda lagi, Ketua Ye. Tanda tangani.
Tanda tangani. Cukup tanda tangani. Cepat. Cepat tanda tangani. Tanda tangani. Tanda tangani dokumen itu. Jangan tanda tangani. Siapa kau? Menjawab pemimpin, aku adalah satpam perusahaan, Joe. Bajingan. Hanya seorang penjaga keamanan. Siapa yang mengizinkanmu masuk tanpa izin ke ruang konferensi? Keluar. Kau berani membentakku. Apa? Apa kau sangat terkejut? Apa kau belum pernah melihat satpam memukul seseorang sebelumnya? Sialan. Apakah kalian semua buta? Dia memukulku. Apa kau ingin menjadi buta? Tidak buruk. Kau benar-benar mampu. Ikuti aku mulai sekarang. Setiap bulan. Bagaimana kalau saya beri kamu gaji 3 kali lipat? Kalau tidak, kau bunuh diri. Dan aku akan mengirimimu peti mati. Bagaimana dengan itu? Anak muda. Jangan tidak tahu berterima kasih. Kalau begitu aku tidak tahu berterima kasih. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Dengarkan semuanya. Jika kalian tidak ingin seseorang mati di sini, suruh para kacung penggigit ini. Semuanya keluar. Mari kita adakan pertemuan kita dengan benar. Cepatlah. Keluar. Semuanya keluar. Apakah ini kontrak? Ini jelas perampokan. Tanda tangani milikku. Milikku. Lebih baik. Apel. Kecuali Zi Benshon. Saham semua orang lainnya harus dialihkan kepada Ye Shibing tanpa kompensasi. Apa? Apa kau punya keberatan? Kau seorang satpam. Datang ke sini untuk mendikte urusan perusahaan. Siapa yang memberimu keberanian? Aku memberimu keberanian bukan? Biar ku beritahu. Siapapun yang tidak menghormatiku, aku akan menamparnya. Kau melanggar hukum. Cepat tanda tangan. The film was translated and narrated by M Media. Siapa yang membuat masalah? Kau akhirnya tiba. Dialah. Dia memaksa para pemegang saham dan memaksa kami untuk mengalihkan saham kami di siang bolong. Bertindak begitu merajalela. Tangkap dia. Kau menangkapku. Pikirkan baik-baik konsekuensinya. Aku menangkap seorang satpam dan ada konsekuensinya. Baiklah. Kalau begitu aku akan ikut denganmu. Kau sangat sombong. Kurasa aku sedikit. Baiklah, kalau begitu hari ini, aku akan membiarkanmu sombong sepuas hatimu. Kemarilah, beri dia pelajaran yang bagus. Datang ke wilayahku. Jika kau naga kau harus melingkar. Jika kau harimau kau harus berjongkok. Segera berhenti. Direktur, mengapa Anda di sini? Segera lepaskan dia. Dia menyinggung Bos Ye. Sudah kubilang, segera lepaskan dia. Petugas, aku akan membukakan kuncimu. Di mana kuncinya? Petugas, Ini adalah sesuatu yang kau pikir bisa kau ambil kapanpun kau mau. bawahan saya salah. Saya minta maaf kepada Anda. Minta maaf. Apa yang kau miliki untuk mengganti rugi? Direktur, kau lihat sekarang bukan? Dia benar-benar sombong. Apakah kau tahu? Dia adalah Raja Naga. Raja Naga. Aku masih merasa sedikit gatal. Suruh mereka terus memukulku. Raja Naga. Saya buta, ampuni hidup saya. Selamatkan hidupmu. Aku memang ingin mengampunimu. Tapi kau tetap harus mati. Benda yang kuminta kau bawa, sudah kau bawakan.
Nah, kau bajingan. Kau benar-benar berani berkolusi dengan Zheng Ye Dongshan, merencanakan untuk merebut keluarga Ye, seseorang. Tangkap dia, Raja Naga. Raja Naga, ampuni hidupku. Ketua Ye, kontraknya sudah siap. Silakan lihat. Keponakan yang baik. Tanda tangani. Aku sama sekali tidak akan menandatanganinya. Bagaimanapun juga, kau adalah kerabat sedarah keluarga Ye kami. Selain itu, kau juga memanggilku paman. Jangan paksa aku untuk membunuhmu. Satpam-satpammu juga sudah dibawa pergi. Mari kita lihat siapa lagi yang bisa kau andalkan. Siapa bilang aku dibawa pergi? Mengapa kau kembali? Tentu saja aku datang untuk mengirimmu ke penjara. Dan memaksa ketua kami Ye untuk menandatangani kontrak ini. Nah, sebentar lagi aku akan memastikan. Kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Bahkan tidak akan tahu bagaimana aku mati. Lihat ini dulu. Bagaimana kau tahu hal-hal ini? Selama aku mau. Tidak ada rahasia di dunia The ini. film was translated and narrated by Baiklah. M Media. Karena kau tahu apa yang seharusnya tidak diketahui. Maka hari ini, kau bahkan tidak boleh berpikir untuk meninggalkan tempat ini. Bunuh dia. Siapa yang kau coba bunuh? Direktur Xiao? Anda sudah tiba. Tangkap mereka semua. Nah, lihat itu. Direktur Xiao, dialah yang membuat masalah. Penjaga. Bawa dia pergi. Mari kita kembali. Apa yang terjadi di sini? Seorang temanku menemukan bukti kriminal mereka. Kau tidak perlu khawatir lagi. Baiklah, aku akan menganggap ini sebagai kamu membantuku. Tapi mengenai masalah ayahku, aku tidak akan memaafkanmu. Apakah kau memaafkanku atau tidak itu tidak penting. Yang penting adalah, aku masih harus berada di sisimu. Kenapa? Aku curiga paman keduamu hanyalah Bian. Ada dalang di balik layar. Oleh karena itu, kau masih membutuhkan perlindungan pribadiku. Aku bisa membiarkanmu tinggal di sisiku. Tapi sebaiknya kamu bersikap baik. Kamu tidur di kamar itu malam ini. Aku akan tidur denganmu malam ini. Mimpi saja. Jika kau tidak ingin mati atau dilecahkan, maka aku akan tidur di sana. Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu kamu berbagi kamar denganku. Jangan khawatir, aku tidak tertarik padamu. Kenapa bisa begitu? Melihat Raja Naga, pria yang begitu luar biasa. Kamu pasti merasa rendah diri jauh di lubuk hati kan? Rasa rendah diri. Aku terlahir tidak tahu bagaimana menulis dua kata rasa rendah diri. Benar, terakhir kali aku memintamu membantuku mengatur pertemuan dengan Raja Naga. Bagaimana hasilnya? Aku sudah berbicara dengan Dewa Perang Asura tentang hal itu. Dia bilang dia sibuk akhir-akhir ini dan bisa meneleponku kembali nanti. Baiklah, kalau begitu kamu desak dia sedikit lebih keras untukku. Kalau tidak, jika seseorang menyakitiku, kesempatanku untuk melihat Raja Naga, untuk terakhir kalinya, akan hilang. Apa kau butuh bantuan? The film was translated Karena kau sudah ada di and sini, narrated kenapa by kita tidak M bersenang-senang? Media. Apa yang kau inginkan? Dua pertanyaan. Pertama, siapa yang mengirimmu? Kedua, apa yang kau lakukan di sini? Tahu terlalu banyak, tidak akan memberimu manfaat apapun. Sepertinya aku sudah terlalu sopan kepada kalian semua. Bicaralah. Kami adalah bawahan Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal Long Cheng. Benar. Dan tujuannya Untuk membunuhmu dan menculiki Shibin. sangat bagus.
Apa yang sebenarnya terjadi? Sekarang sudah baik-baik saja. Kau tidurlah dulu. Aku akan mengurus dua orang ini dulu. Dan selagi aku melakukannya, aku akan memeriksa latar belakang Gubernur Jenderal Longchen. Jangan sentuh orang yang kusukai. Tidakkah kau pikir kita berdua terlihat sedikit mirip? Dibandingkan dengan dia, kamu hanyalah seenggok sampah. Siapa yang kamu sebut sampah? Siapa kamu? Aku adalah seseorang yang tidak bisa kamu provokasi. Pergi sana. Kamu berani memancing kemarahanku. Keluar. Chu Jianlong, aku istrimu. Beraninya kamu membantu wanita yang tidak penting ini. Apapun The yang film was kulakukan, aku translated tidak perlu and menjelaskannya padamu. narrated by Anak M di perutku, Media. apakah kamu akan bertanggung jawab atau tidak? Aku akan bertanggung jawab atas anak itu. Tapi kita sudah tidak mungkin lagi. Itu bukan urusanmu. Siapa dia? Kamu sudah punya anak. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Chu Jianlong, jika kamu mendorongku terlalu jauh, aku akan membunuhmu. Bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu, aku akan membunuh orang yang kamu sukai. The film was translated and narrated by M Media. Ayah aku kembali. Ibu dan aku baik-baik saja. Jika bukan karena waktu itu. Chu Xiangdong. Aku tidak menyangka. Bahkan jika kau bersembunyi sampai ke ujung dunia, aku masih bisa menemukanmu. Yun Xiang dan aku benar-benar saling mencintai. Dia sudah mengandung anakku. Kakak, tolong suruh ayah, lepaskan kami. Aku dengar ibu bilang, kau sangat suka minum. Jadi aku membawakanmu sebotol favoritmu. Jalan. Kau telah membawa aib sepenuhnya bagi keluarga Dong kita. Chu Xiangdong. Dan anak di perutmu harus mati. Serang. Cepat pergi. Yun Xiang, cepat pergi. Ayah. Dalam beberapa hari akan menjadi hari peringatan kematianmu. Aku pasti akan membawa kepala semua orang di keluarga Dong untuk mengenangmu. Apel. Kau bahkan tidak mengenali ayah kandungmu sendiri. Dia mengejar dan mencoba membunuh suami saya saat itu. Sejak saat itu, saya berhenti punya ayah. Ya. Aku telah tidak berperasaan sepanjang hidupku. Kau bisa mencampakkanku. Tetapi ibumu menyayangimu sejak kecil. Sekarang dia sakit parah. Dan hidupnya tidak akan lama lagi. Tidakkah kamu ingin melihatnya untuk terakhir kalinya? Yun Xiang, Ibu, Anda baik-baik saja. The film Apa was yang mungkin translated salah dengan and saya? narrated by M Media. Bukankah Anda bilang ibu sakit kritis? Ini adalah alasan. Untuk memanggilmu kembali. Ada hal lain. Ada apa? Putra yang saat itu tidak terbunuh. Kabarnya akan datang untuk menyelesaikan masalah dengan keluarga Dong. Panggil dia kembali. Aku akan menyelesaikan masalah ini dengan baik dengannya. Anakku sudah pergi selama bertahun-tahun. Dia baru kembali kurang dari seminggu yang lalu. Apalagi yang dia lakukan hingga memprovokasi Anda? Jangan terlalu khawatir tentang itu. Kau panggil dia. Chu Xianlong, mengenai masalah aku, memintamu mengatur pertemuan dengan Raja Naga. Bagaimana perkembangannya? Lord Asura berkata,
Raja Naga akan tiba di Longzeng dalam beberapa hari ke depan. Ketika saatnya tiba aku akan memberitahumu untuk pergi dan menemuinya. Benarkah? Mungkinkah apa yang kukatakan itu salah? Halo. Ibu, Bocah. Bukankah kau bilang ingin menghancurkan keluarga Dong kita? Jika kau punya nyali, datanglah. jika sehelai rambut pun di kepala ibuku terluka, seluruh keluarga Dong pasti akan dimusnahkan. Baiklah. Bocah. Aku akan menunggumu. Bocah. Kau benar-benar berani datang. Hentikan omong kosongnya. Di mana ibuku? Sembuhkan penyakit Tieksoy, dan aku akan membiarkan ibumu pergi. Jika kau gagal menyembuhkannya, maka kau harus mati. Aku tidak pernah tunduk pada ancaman. Bajingan. Ayo. Beri dia pelajaran. Kalian semua serang. Kalian berdua sampah. Baiklah bocah. Aku akan membuatmu menyadari seni bela diri keluarga Dong. Kau adalah seniman bela diri. Apa kau pikir kau pantas mengetahui kekuatanku? Hentikan dia. Mereka yang menghalangiku, mati. Aku berjanji pada ayahku bahwa aku akan mengambil kepala kalian untuk berkabung atas dirinya. Bajingan kecil. Tanpa aku ibumu tidak akan ada. Kau benar-benar berani membunuhku. Jika bukan karena ibuku, kau pasti sudah mati. Cepatlah, dan panggil Dong Ying kembali ke sini. Aku ingin dia mati. Ya. Siapa yang begitu sombong? Yan dan Feng, tuan muda keluarga Yan. Siapa kau? Tuan Muda Yan. Itu dia. Dia menolak mengobati penyakit Tieksoy. Bocah. Jika kau sekarang bisa menyembuhkan penyakit Tieksoy, aku bisa mempertimbangkan mengampuni nyawamu. Tidak ada yang bisa memaksaku. Apa kau tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kau. Sungguh sombong. Pedang gila. Biarkan dia merasakan metode dari Yan King Manor Bidu kami. Kau adalah Yan Nanfeng dari Beidou. Siapa kau? Kau tidak pantas tahu siapa aku. Bagaimana kalau aku memanggil seseorang agar kau bisa berkenalan? Kau pikir hanya dengan memanggil seseorang bisa The mengintimidasiku? film was translated Mungkinkah and kau bahkan narrated bisa by memanggil Kaisar M-Media. Agung? Datanglah ke keluarga Dong. Tuan muda, dia tidak akan memanggil polisi kan? Omong kosong. Apa aku takut pada polisi? Jangan ada yang bergerak. Kurang ajar. Beraninya kau menodongkan pistol pada tuan muda. Apa kau ingin mati? Apa aku mengizinkanmu bicara? Jongkok, kau. Buka mata anjingmu dan lihat. Siapa aku? Komandan Beidou. Kau adalah tuan muda ya? Kau ingin menangkapku? Tidak, aku tidak berani. Kau bodoh buta. Sekarang ingat. Aku buta. Aku buta. Pergi. Cepat pergi. Kapten Wang, kamu tidak bisa hanya berdiam diri. Bagaimana lagi kau berharap aku menanganinya? Jika kau punya nyali, hadapi aku. Menakut-nakuti seorang gadis. Kemampuan macam apa itu? Apel. Wanitamu. Jadi kenapa kalau dia? Biarkan dia tidur denganku, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Dia meremehkanmu. Aku hanya mencintai suamiku. Semua pria lain adalah kotoran. Apa kau ingin mati di depannya? Jangan takut, aku di sini. Denganmu? Hanya beberapa sampah yang kau panggil itu. Kau salah. Orang-orang yang kupanggil belum tiba. Kalau begitu aku bisa menunggu sedikit lebih lama. Tidak perlu menunggu. Asura. Sambut. Ya Nanfeng, kau adalah orang yang ingin membunuh saudaraku. Saudaramu, kau berlutut. Minta maaf kepada saudara dan iparku. Aku akan menganggap masalah ini tidak pernah terjadi. Apel, keluarga Yanku juga dianggap sebagai rumah bangsawan. Kau dan aku dianggap setara dalam pangkat. Menyuruhku berlutut. Aku tidak bisa. Lalu bagaimana dengan ini? Dekret Raja Naga.
Perintah Raja Naga, sama seperti kaisar sendiri yang datang. Itu bisa mengeksekusi pejabat korup di atas, dan warga jahat di bawah. Semua berlutut. Lon, kakak Lon, bagaimana kita harus menghadapinya? Suruh dia menampar dirinya sendiri 100 kali, lalu menyingkir kembali ke Beidou. Apa kau dengar itu? Ibu. Si Bing. Ayo pergi. Tuan muda. Ini Asura. Siapa sebenarnya dia? Dulu, sebuah negara musuh menyerbu, merebut 10 kota berturut-turut. Tidak ada yang bisa melawan mereka. Satu orang, dikenal sebagai Raja Naga, menerima misi di saat krisis. Memimpin 4 dewa perang agung. Mereka adalah Huofen, Asura, Bayangang, dan Dewa Pembantaian. Mereka bertempur dalam pertempuran berdarah selama sebulan, memusnahkan seluruh pasukan musuh, dan merebut ibu kota musuh. Kau katakan padaku siapa Asura? Kalau begitu, Chu Zhanlong, bagaimana dia mengenalnya? Aku hanya bisa memberimu satu nasihat. Jangan memprovokasikannya. Kalau tidak, kau akan mati tanpa menyisakan tulangmu. Ayo pergi. Tuan muda. Bagaimana dengan pernikahanmu dengan Yixul? Apa kau pikir? Aku akan menikahi orang lumpur. The Kakak film Long, was aku permisi translated sekarang. and narrated by Baiklah, M sampai jumpa Media. nanti. Ada apa? Tentang membantuku mengatur pertemuan dengan Raja Naga. Mengapa terburu-buru? Besok aku akan menelepon dan mencarimu. Bagaimana aku tidak cemas? Aku bahkan memimpikan Raja Naga tadi malam. Benarkah? Lalu ketika kau memimpikan Raja Naga, apa yang kalian berdua lakukan? Apa yang kita lakukan? Ketika seorang pria memimpikan seorang wanita, mereka selalu melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Ketika seorang wanita memimpikan seorang pria, seharusnya samakan. Hentikan. Berhenti menggodaku. Cepat bantu aku mengatur pertemuan dengan Raja Naga. Baiklah, aku akan membantumu sekarang juga, dengan menelepon dan bertanya. Besok malam. Pesankan aku yang paling mewah, kamar hotel di Longcheng. Retas semua pengawasan. Ya, Bagaimana? Besok malam. Raja Naga bisa menemuimu. Benarkah? Jangan khawatir, kata-kataku. Sekuat 9 dings. Sungguh itu bagus sekali. Terima kasih, terima kasih. Ibu. Apa? Pergi ke rumah nenek. Baiklah. Ibu. The film was translated and Xiaolong ada di narrated sini. by M Media. silakan duduk. Ibu. Ada apa? Ayo Nak. Duduklah, ibu akan memberitahumu. Apa? Ibu ingin aku berdamai dengan mereka. Bukan berarti ibu ingin berdamai dengan mereka. Tapi ibu takut kamu akan terus melawan mereka. Itu akan sangat merugikanmu. Selain itu, nenekmu. Kalau begitu ayahku mati sia-sia. Penderitaan selama bertahun-tahun ini. Apakah itu sia-sia? Xiaolong. Keluarga Don kamilah yang salah. Selama kamu bisa memaafkan kami, aku akan memberikan kompensasi padamu dan ibumu. Ibu tahu ibu tidak bisa mengendalikanku. Ibu takutkan. Sudah kubilang. Pada peringatan kematian ayahku, aku akan memastikan seluruh keluarga Dong dihancurkan. Aku tidak akan pernah menarik kata-kataku. Siapa itu? Berbicara begitu sombong. Dong Ying, adik laki-laki Dong Yunxia. Gong Ying, kau kembali. Siapa ini? Berani-beraninya begitu. Lancang di keluarga Dong kami. Dia adalah putra dari kakak tertuamu, Chu Zhanlong. Kakak tertua. Pelacur itu adalah orang yang kawin lari dengan pria liar, menyebabkan keluarga Dong kita kehilangan muka. Gong Ying, jangan bicara omong kosong. Kakakmu ada di sini. Kami sedang mencoba berdamai. Hak apa yang dia miliki untuk bernegosiasi damai dengan kita? Dong Ying, kemarilah. Biar ku beritahu.
Chu Zhanlong. Bagaimana dia bisa mengenalnya? Aku hanya bisa memberimu satu nasihat. Jangan memprovokasinya. Jika tidak, kau akan mati tanpa meninggalkan tulang sedikit pun. Apakah kau mengatakan Asura adalah temannya? Asura bahkan memegang token Raja Naga. Ya. Bahkan Tuan Muda yang takut padanya. Dia saat ini sedang bersiap untuk mencari perdamaian. Ayah. Ayah terlalu meremehkan putramu. Apa maksudmu? Aku telah mengembangkan diri di luar negeri beberapa tahun terakhir ini. Dengan menggunakan beberapa metode kecil, aku telah berteman dengan para pemimpin The film politik was dari berbagai translated negara. and bahkan Kaisar narrated Agung. by M Media. Sangat menghargaiku. Dia bahkan akan mengangkatku sebagai Marsekal. Dan terlebih lagi, dia akan menjodohkan putri Cucu denganku. Ketika saat itu tiba, tokoh-tokoh seperti Asura. Bahkan jika Raja Naga sendiri yang datang, apa yang bisa mereka lakukan pada kita? Benarkah? Bagaimana mungkin aku berbohong tentang hal seperti ini? Ku dengar putri Cucu saat ini berada di kota. Jadi hari ini, aku bergegas ke sini khusus untuknya. Ini benar-benar luar biasa. Aku mencoba menelponmu beberapa hari yang lalu, tetapi tidak bisa tersambung. Aku pikir keluarga Dong kita tidak bisa melawan ini. Chu Zhanlong lagi. Dan bersiap untuk menelan harga diri kami dan mencari perdamaian. Tidak perlu melakukan itu. Lihat saja Ayah. Lihat bagaimana aku akan menghadapinya. Kudengar. Asura adalah temanmu. Jadi kenapa kalau dia begitu? Panggil dia ke sini. Biar kulihat. Apa kemampuannya? Baiklah. Kalau begitu aku akan menyuruhnya datang. Dan biarkan kau menyaksikannya sendiri. Dong Ying sudah kembali. Kau kemari. Bajingan ini mengandalkan sedikit latar belakangnya. Benar-benar mencoba menghancurkan keluarga Dongku. Jika kita tidak membunuhnya hari ini, langit tidak akan mentolerinya. Tidak perlu terburu-buru Ayah. Tunggu sampai Asura tiba. Kita akan mengurus mereka berdua sekaligus. Anda tidak bisa melakukan ini. Bukankah Anda bilang kita harus datang ke sini untuk mencari kedamaian? Bukankah Anda bilang kita adalah keluarga kalian? Tutup mulutmu. Kau jalan, lahir di klan terkemuka. Namun kau kawin lari dengan rakyat jelata, menyebabkan keluarga Dong kita kehilangan seluruh muka. Aku tidak punya saudara perempuan sepertimu. Siapa yang ingin bertemu denganku? Ini aku. Ada apa? Apel, kau telah diangkat menjadi Marsekal. Merasa sombong sekarang. Karena kau tahu aku telah diangkat menjadi Marsekal. Kau hanyalah seorang jenderal. Mengapa kau tidak berlutut di hadapan Marsekal ini? Di dunia ini aku hanya berlutut kepada dua orang. Yang pertama adalah Kaisar Agung. Yang kedua adalah Raja Naga. Kau. Hal macam apa kau ini? Beraninya kau. Berani mengabaikan atasanmu. Pengawal, tangkap dia untukku. Aku ingin lihat siapa yang berani The bergerak. film was translated and Kau narrated pikir karena by kau M adalah Media. orang Raja Naga, aku tidak akan berani menyentuhmu. Aku memberitahumu. Kaisar Agung bermaksud mengangkatku sebagai selir kekaisaran. Ketika saat itu tiba bahkan, jika Raja Naga datang sendiri, dia tetap harus berlutut di hadapanku. Tangkap dia untukku. Karena kau memaksaku untuk mulai membunuh, maka aku tidak akan menahan diri. Serang. Asura. Kau punya keberanian yang luar biasa. Kau berani melukai pengawalku. Jadi kenapa? Jangan berpikir, aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Kau akan segera tahu. Siapa yang kau tunggu? Putri, kau di sini. Silakan masuk. Chu Zhanlong. Kenapa kau di sini juga? Apa Putri? Kau mengenalnya? Omong kosong. Dia suamiku, bagaimana mungkin aku tidak mengenalnya? Apa? Kau. Dia suamimu. Apakah ada masalah? Tapi, 3 hari yang lalu Kaisar Agung secara pribadi berjanji untuk menjodohkanmu denganku. Apa? Menjodohkanku denganmu? Apa kau pantas? Bukankah kau bilang kau adalah permaisuri kekaisaran? Dia pada dasarnya tidak menganggapmu penting. Ini adalah kata-kata dari Kaisar Agung. Beraninya kau mempertanyakannya.
Donging, berhentilah bermimpi. Aku hanya mencintai Chu Jianlong. Bocah. Kau menghancurkan keluarga Donku hari ini. Kau harus mati hari ini. Kau berani. Lihat saja aku berani. Lihat apa ini? Pedang tertinggi. Ini adalah wewenang untuk bertindak sebelum melapor. Kekuasaan yang luar biasa yang Anda miliki. Guofan. Mengapa kau di sini? Kakak Asura, biarkan aku ikut bersenang-senang. Apel. Apakah kau juga akan membantunya? Ya, Apakah kau buta? Tidakkah kau lihat bahwa aku memegang pedang tertinggi? kalau begitu aku juga akan menunjukkan padamu sesuatu. Kau. Bagaimana mungkin kau memiliki hal seperti ini? The film was Bodoh, translated apa and kau pikir Huofan narrated dan by aku M. Media. berada di sini tanpa alasan? Kami sedang menunggu Anda jatuh ke dalam perangkap. Donging, Anda diperintahkan untuk melakukan diplomasi. Tetapi alih-alih mengabdi pada negara, Anda menyalahgunakan kekuasaan Anda untuk keuntungan pribadi. Katakan pada kami sendiri, apa yang harus dilakukan? Jangan mendekat, atau aku akan membunuhnya. Bunuh. Anda sangat sombong. Tidak. Saya tidak sombong. Saya minta maaf. Saya masih punya banyak uang di luar negeri. Beberapa miliar. Biarkan saya pergi. Saya akan memberikan semuanya kepada Anda. Anda pikir Anda bisa dibeli dengan uang? Apakah ada yang bisa? Saya minta maaf. Ampuni saya. Raja Naga. Bagaimana dia harus ditangani? Dia adalah Raja Naga. Apa yang perlu ditakutkan? Bukankah kau benar-benar gagal menempatkanku dalam pandanganmu kan? Xiaorong, aku mohon padamu. Dia adalah paman termudamu. Siapa barusan yang mengatakan aku? Aku Chu tidak layak. Aku buta. Aku benar-benar buta. Bunuh dia. Mengerti? Bawahan. Ayah. Aku tidak akan mengambil nyawa anjingmu hari ini. Pada hari peringatan kematian ayahku, aku pasti akan membunuhmu. Chu Xianlong, Ketua Ye, aku memintamu untuk membantuku membuat janji dengan Raja Naga. Kamu belum lupakan. aku tidak lupa sudah diatur. Benarkah di mana? Sunlong Grand Hotel. Sebuah hotel. Mengapa di hotel? Mungkin. Raja Naga berpikir kau sangat menyukainya, sehingga dia bersedia berkorban untukmu sekali ini saja. Bagaimana mungkin? Sosok heroik seperti Raja Naga. Bagaimana mungkin dia serendah dirimu? Tidakkah kau akan tahu setelah kau pergi? Jadi, apakah dia mengatakan jam berapa? Raja Naga sangat sibuk, dia hanya bisa meluangkan waktu pada pukul 9 malam ini. Baiklah. Kalau begitu aku akan berada di sana tepat waktu. Hai. Ada apa? Jika kau dan Raja Naga menjadi intim, aku tidak akan melindungimu lagi. Dengan Raja Naga. Siapa yang masih peduli dengan perlindunganmu? Baginda Raja Naga. Kau adalah Ye Xibing. Ya. Baginda Raja Naga datang sendirian. Apakah itu aneh? Tidak. Silakan duduk. Baik, Kau meminta seorang teman untuk mencariku. Ada masalah apa? begini. Aku telah mendengar banyak perbuatan heroik Baginda Raja Naga. Aku sangat mengagumi Anda. Sebenarnya kau juga sangat cantik. Benarkah?
Ketika aku baru saja melihatmu, aku merasakan gejolak di hatiku. Sungguh, Aku tidak pernah berbohong kepada orang lain. Kenapa kau tidak mau? aku juga tidak tahu. Ada banyak wanita yang menyukaiku. Tetapi aku sudah bertahun-tahun tidak merasakan gejolak di hatiku. Aku selalu berpikir aku milik medan perang. Milik negara. Tetapi ketika aku baru saja melihatmu, aku merasakan gejolak di hatiku. Aku merasa bahwa aku masih bisa menjadi milik seorang wanita. Ayo duduk di sini. Kurasa aku akan duduk di sini saja. Kau tahu, aku paling benci orang yang menentangku. Aku sangat mengagumi Anda, dan aku juga berpikir untuk bersama Anda. Tapi apa? Tapi aku masih belum sepenuhnya mempersiapkan diri secara mental. Persiapan mental apa yang dibutuhkan ini? Pada waktu yang tepat, bertemu orang yang tepat. Inilah cinta. Ada apa denganku? Raja Naga menyatakan perasaannya kepadaku. Mengapa aku tidak menerimanya? Aku dengar. Di kamarmu, ada banyak potret diriku. Ya, Satpam itu juga bilang, kau bersumpah tidak akan menikah dengan siapapun selain aku. Chu Xianlong ini, mengapa dia menceritakan semuanya kepada semua orang? Aku memang berpikir seperti itu. Karena kau punya perasaan, dan aku bersedia. Lalu apa yang masih kau ragukan? Aku tidak ragu-ragu. Karena memang begitu adanya. Maka kau harus menjadi pendamping ilahiku. Jika kau dan Raja Naga menjadi intim, aku tidak akan lagi melindungimu. Tidak, Ada apa denganmu sekarang? aku sudah punya seseorang yang kusukai. Kau punya seseorang yang kau suka. Siapa dia? Itu urusanku sendiri. Jangan-jangan Satpam itu kan? Ada apa dengan satpam itu? Menurutku dia cukup baik. Sepertinya dia masih belum mengecewakanku. Dia bukan orang yang mencintai kesombongan atau berdarah dingin. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan memaksamu. Pergilah cari kebahagiaanmu. Selamat tinggal Raja Naga. Anda akan selalu menjadi pahlawan di hatiku. Aku juga berharap kamu bisa menemukan kebahagiaan sejatimu sendiri. Selamat tinggal Raja Naga. Tunggu, Ada apa Raja Naga? apakah kamu benar-benar tidak akan mempertimbangkannya lagi? Semua wanita di dunia ini menganggap menikahiku adalah suatu kehormatan. Kamu juga sudah lama diam-diam mengagumiku. Ini adalah kesempatan sekali dalam 1000 tahun. Aku sudah mengambil The film was keputusan. translated Raja Naga, and Anda harus tetap narrated menjadi by pahlawan di Media. hatiku. Itu akan lebih baik. Adapun satpam itu, mungkin dia adalah keberadaan fanaku. Lalu, bagaimana jika Satpam dan Raja Naga adalah orang yang sama? Bukankah itu akan menjadi jawaban paling sempurna di hatimu? Raja Naga, apa maksudmu dengan itu? Maksudnya adalah Raja Naga adalah Chu Xianlong. Chu Xianlong adalah Raja Naga. Chu Xianlong, beraninya kamu menipuku. Kau bajingan. Kamu benar-benar menyamar sebagai Raja Naga untuk menipuku. Kamu benar-benar tercela dan tidak tahu malu. Penipuan apa? Aku adalah Raja Naga. Apakah kamu menganggapku anak berusia 3 tahun? Yang mudah ditipu. Kamu seorang satpam. Bagaimana mungkin kamu adalah Raja Naga? Kamu melakukan ini, membuatmu di hatiku hancur sepenuhnya. Tapi aku Raja Naga. Mengapa kamu tidak percaya padaku? Aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Kamu orang yang menodai Raja Naga. Pergi sana, semakin jauh semakin baik. Aku akan membawamu menemui seseorang. Hati. Ayah, Shibin, apa kamu benar-benar baik-baik saja? Aku tidak sedang bermimpikan. Anda tidak sedang bermimpi. Semua ini nyata. Apa yang sedang terjadi? Semua ini berkat Xiaolong. Seseorang menginginkan saya mati dan merebut grup Tianyin. Jadi Xiaolong menggunakan rencana mereka untuk melawan mereka. Membiarkan saya memalsukan kematian saya untuk memancing ular keluar dari sarangnya. Kalau begitu, aku masih salah paham padamu. Apakah kamu akan meminta maaf padaku? Minta maaf untuk apa? Masalah kamu menyamar sebagai Raja Naga. Aku belum menyelesaikan urusan ini denganmu. Benar. Dewa Perang Asura ada di sini. Aku ingin mengadukanmu padanya. Mengeluh tentang apa? Aku ingin bertemu Raja Naga. Jadi aku memohon padanya untuk memohonkan aku padamu. Dia memberitahuku. Raja Naga ada di hotel, menungguku. Baru setelah aku pergi aku menyadari. Dia adalah orang yang memakai topeng dan menyamar sebagai dirinya. Jika bahkan dia adalah peniru, maka di dunia ini tidak ada lagi Raja Naga yang asli. Anda benar-benar bodoh. Di dunia ini, siapa yang bisa membuat Dewa Perang Asura tunduk dan patuh selain Raja Naga? Kamu benar-benar Raja Naga. Aku akan memberimu kesempatan untuk menjadi istri Raja Naga. Apakah kamu bersedia? Berani menolak? Aku. Ini diancam oleh ayahku. Setuju saja. Siapkan pernikahan. Pergi.